Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang termasuk syarat sah dalam sholat. Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah dalam matan ta'rif berkata, syarat sholat sebelum masuk ke dalam sholat ada 5. Yang pertama, menyucikan anggota badan dari hadas dan najis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tubuh suci dari hadas kecil maupun hadas besar harus dilakukan. Begitu pula menghilangkan najis dari badan sebelum sholat. Kedua, menutup aurat. Yang dimaksud adalah menutup aurat dengan pakaian di dalam sholat. Seandainya seseorang sholat hanya bersendirian, tetap harus menutup aurat karena kita sholat itu menghadap Allah dan harus malu ketika berhadapan dengan Allah. Aurat di dalam sholat untuk laki-laki antara pusar dan lutut, di mana pusar dan lutut bukanlah aurat. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wanita ketika sholat wajib menutup kaki baik bagian punggung maupun dalam telapak kaki. Karena kaki termasuk aurat yang mesti ditutup ketika sholat. Wanita wajib menutup aurat dengan pakaian yang suci, tidak tipis yang akhirnya menampakkan warna kulit. Jika aurat terbuka di tengah sholat, lalu mampu untuk ditutup segera, sholatnya sah. Namun jika tidak ditutup segera, sholatnya tidaklah sah. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Sholat haruslah dilakukan di tempat yang suci. Dalilnya adalah sebagaimana dikeluarkan oleh yang 5, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh menyiramkan air pada tempat yang dikencingi Arab Badui di dalam masjid. Jika seseorang sholat di atas sajadah atau karpet, lalu di tempat tersebut ditemukan najis, tetapi ia sholat di bagian yang tidak terdapat najis dari sajadah atau karpet tersebut, sholatnya tetap sah. Jika sajadahnya suci lalu diletakkan di atas tempat yang terkena najis, maka sholatnya sah. Jika seseorang sholat, lalu ba'da sholat mendapati najis pada tempat atau pakaian, lalu ada kemungkinan najis tersebut ada sebelum selesai sholat, maka sholatnya diulangi. Namun, jika kemungkinan najis itu ada setelah selesai sholat, maka najis dianggap tidak ada, sholatnya tak perlu diulangi. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jika seseorang sholat sebelum masuknya waktu sholat, sholatnya harus diulangi karena ia tidak melakukannya di waktunya, berarti sholatnya dianggap tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Quran Surat An-Nisa. Tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat. Yang pertama, mengetahuinya langsung seperti dengan melihat keadaan matahari saat tenggelam. Yang kedua, mendapatkan berita dari yang terpercaya yang menyaksikan langsung seperti mengetahui waktu sholat dari jam atau jadwal sholat atau mendengar azan. Yang ketiga, ijtihad dalam menentukan waktu. Kelima, menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Quran Surat Al-Baqarah. Yang dimaksud adalah menghadap ke arah Ka'bah dengan dada. Jika dekat dari Ka'bah, berarti menghadap Ka'bah secara yakin. Jika jauh dari Ka'bah, berarti dengan sangkaan menghadap Ka'bah. Siapa yang tidak mampu menghadap kiblat karena ada uzur ketika melaksanakan sholat fardu, maka ia sholat bergantung keadaannya. Lalu hendaklah sholatnya diulangi menurut satu pendapat. Sedangkan pendapat lainnya, sholatnya tidak perlu diulangi. Menghadap kiblat menjadi gugur untuk dua keadaan. Yang pertama, keadaan sangat takut, misalnya ketika dalam kondisi perang. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan." Quran Surat Al-Baqarah. Kedua, ketika melaksanakan sholat sunnah saat safar di atas kendaraan, inilah kemudahan bagi musafir. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, namun beliau tidak melakukannya pada sholat wajib. Jika musafir telah sampai di negerinya di pertengahan sholat, wajib baginya menghadap kiblat. Juga wajib ruku dan sujud karena sebab safar telah hilang. Sebagai penutup, ingatlah bahwa syarat sah sholat adalah fondasi ibadah kita. Dengan menyucikan diri, menutup aurat, berdiri di tempat suci, mengetahui waktu sholat, dan menghadap kiblat, kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Penuhi setiap syarat dengan niat tulus, karena sholat yang sah adalah kunci keberkahan hidup. Mari jaga kualitas sholat kita demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.